Lu pernah ngerasa menang waktu berhasil bawa pulang motor baru tanpa keluar depo sepeser pun? Jujur aja bro, rasanya enak, bangga, kayak naik level dalam hidup. Orang-orang lihat lu kelihatan jadi, padahal sebelumnya cuma bisa ngelihat orang lain lewat doang. Sekarang, lu yang di atas motor itu. Tapi, pernah nggak sih lu berhenti sebentar? Bukan buat jalan, tapi buat mikir. Ini beneran hemat, atau gue lagi masuk jebakan yang halus banget? Karena gini loh, sesuatu yang terlalu mudah di awal biasanya menyimpan beban di belakang. Dan anehnya, kita sering banget pura-pura nggak lihat itu, depan 0 rupiah. Kedengarannya kayak solusi, kayak kesempatan, kayak jalan pintas biar bisa punya tanpa nunggu lama. Tapi bro, sejak kapan jalan pintas itu benar-benar gratis? Lu pikir lu nggak bayar di depan, berarti lu hemat? Atau sebenarnya, lu cuma menunda rasa sakitnya ke bulan-bulan berikutnya? Bayangin ini. Hari pertama, lu senyum lebar. Motor baru, wangi, bersih, semua terasa ringan. Bahkan cicilannya pun terasa, masih aman lah. Tapi waktu mulai berjalan, tagihan tetap datang. Gak peduli lu lagi capek, lagi sakit, atau lagi bokeh, dia tetap ada, setiap bulan, tanpa jeda. Dan perlahan, tanpa lu sadari, yang tadinya terasa ringan mulai jadi beban. Yang tadinya bikin bangga mulai bikin tekanan. Yang tadinya kelihatan seperti solusi, ternyata jadi masalah baru. Lucunya loh, kita sering banget nyalahin keadaan. Gaji gue kurang, pengeluaran gue banyak. Padahal, kalau jujur sama diri sendiri, semua itu berawal dari satu keputusan kecil yang kita anggap sepele. Keputusan buat punya sekarang, tanpa benar-benar siap. Bro, masalahnya bukan di motor, bukan juga di depan nolnya. Masalahnya ada di cara kita melihat uang. Kita terbiasa ingin cepat, ingin langsung punya, ingin terlihat berhasil, meskipun sebenarnya belum mampu. Dan dari situ, tanpa sadar kita mulai membangun kebiasaan yang salah. Kebiasaan yang bilang, selama bisa dicicil, ambil aja. Kapan lagi, mumpung ada kesempatan, yang penting punya dulu. Padahal, di balik semua itu, ada satu hal yang diam-diam hilang. Kendali. Iya, kendali atas hidup kita sendiri. Karena saat keputusan kita didorong oleh keinginan sesaat, bukan kesadaran, disitulah kita mulai kehilangan arah. Dan yang paling bahaya, semua ini terjadi pelan-pelan. Nggak langsung terasa, nggak langsung hancur, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Karena kita tetap merasa aman, padahal sebenarnya kita sedang tenggelam perlahan. Jadi sekarang coba lu tanya diri lu sendiri loh. Lu ambil itu karena memang butuh, atau karena nggak mau ketinggalan? Karena kadang, yang kita sebut hemat, ternyata cuma cara halus buat membenarkan keputusan yang sebenarnya merugikan. Dan kalau lu nggak sadar dari sekarang, bukan cuma motor yang lu cicil, tapi hidup lu juga ikut tergadaikan. Sekarang gini bro, masalah sebenarnya itu bukan depan nol, bukan juga motornya. Masalahnya, ada di kebiasaan yang terbentuk setelah itu. Lu sadar nggak loh? Begitu kita ngerasa mudah punya sesuatu, kita jadi ketagihan. Awalnya motor, besok bisa HP, lusa bisa kredit lain lagi. Dan tanpa sadar, hidup kita mulai dipenuhi cicilan. Bukan karena kita butuh semuanya, tapi karena kita terbiasa merasa mampu, padahal sebenarnya belum siap. Ini yang bahaya. Karena kebanyakan orang nggak pernah benar-benar belajar tentang uang. Mereka cuma diajarin cara cari uang, tapi nggak pernah diajarin cara menjaga uang. Akhirnya apa? Gaji masuk, langsung habis. Nggak ada sisa, nggak ada tabungan, nggak ada pegangan. Dan kalau ada kebutuhan mendadak, panik. Atau lebih parah, nambah utang lagi. Lingkaran ini bro, halus banget. Nggak terasa kayak jebakan, tapi pelan-pelan mengikat. Lu kerja keras tiap hari, bangun pagi, pulang malam. Tapi hasilnya, cuma cukup buat bertahan, bukan buat berkembang. Dan yang bikin makin parah, gaya hidup kita. Kita hidup di lingkungan yang penuh tekanan. Lihat orang lain punya ini, kita pengen. Lihat teman upgrade, kita ikut. Seolah-olah, nilai diri kita ditentukan dari apa yang kita punya. Padahal itu ilusi loh. Karena kenyataannya, banyak orang terlihat kaya di luar, tapi di dalamnya kosong. Cicilan di mana-mana, pikiran penuh beban, dan ironisnya, mereka tetap tersenyum di depan orang lain. Bro, ini bukan soal uang lagi, ini soal mental. Mental yang selalu ingin lebih tanpa pernah merasa cukup. Mental yang takut terlihat biasa, sampai rela memaksakan diri. Mental yang lebih memilih gengsi daripada keamanan. Lu tahu nggak kenapa banyak orang susah naik level? Karena mereka terjebak di fase terlihat mampu. Mereka sibuk membangun citra, bukan membangun fondasi. Padahal, orang yang benar-benar kuat secara finansial justru sering terlihat biasa aja.
Nggak pamer, nggak ribut, tapi arus uangnya rapi. Sedangkan yang kejar gaya, hidupnya berisik, tapi rapuh. Dan satu lagi yang sering dilupakan, nggak punya tabungan itu bukan sekedar masalah kecil. Itu tanda bahwa kita belum siap menghadapi hidup. Karena hidup itu nggak selalu mulus. Akan ada sakit, akan ada kebutuhan mendadak, akan ada masa sulit. Dan kalau kita nggak punya cadangan, satu kejadian aja bisa bikin semuanya runtuh. Makanya bro, kebodohan finansial itu bukan cuma soal nggak ngerti investasi, tapi soal kebiasaan kecil yang kita anggap normal. Boros dikit nggak apa-apa, ngopi mahal tiap hari santai, cicilan nambah masih aman, padahal kalau dikumpulin, itu yang pelan-pelan menggerogoti hidup kita. Dan yang paling nyesek, semua ini sering kita sadari saat sudah terlambat, saat utang sudah numpuk, saat penghasilan nggak cukup, saat hidup terasa berat, tapi kita nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi jujur aja sekarang loh, lu lagi mengendalikan uang, atau justru uang yang diam-diam mengendalikan hidup lu? Karena kalau lu masih terus jalan tanpa sadar, yang habis bukan cuma uang lu, tapi waktu, tenaga, dan kesempatan hidup yang seharusnya bisa lebih baik. Tapi gini bro, gak semua orang selamanya terjebak. Selalu ada momen, kecil, sunyi, tapi dalam, yang bikin seseorang akhirnya sadar. Kadang bukan dari nasihat orang, kadang bukan dari buku, tapi dari rasa capek yang nggak bisa lagi ditahan, capek hidup kayak gini terus, capek kerja keras, tapi nggak pernah ngerasa maju, capek pura-pura tenang, padahal tiap tanggal tua mulai deg-degan. Dan biasanya kesadaran itu datang di saat yang nggak terduga. Mungkin waktu lu buka rekening, dan angka di dalamnya nggak sesuai harapan. Mungkin waktu ada kebutuhan mendadak, tapi lu nggak punya pegangan. Atau mungkin waktu lu lihat temen lu yang dulu biasa aja, sekarang hidupnya lebih stabil, lebih tenang. Dan di situ, ada suara kecil yang mulai muncul. Kayaknya ada yang salah deh. Itu titik baliknya loh. Bukan saat lu langsung berubah, tapi saat lu mulai jujur sama diri sendiri. Bahwa selama ini, cara lu jalan itu salah arah. Dan bro, itu nggak mudah. Karena ego kita sering nolak. Kita lebih suka nyalahin keadaan, nyalahin gaji, nyalahin harga yang naik, nyalahin orang lain yang lebih beruntung. Padahal kalau kita berani lihat lebih dalam, masalahnya seringkali ada di diri sendiri. Di keputusan-keputusan kecil yang kita anggap sepele, di kebiasaan yang kita ulang setiap hari tanpa sadar, di pola pikir yang bilang, yang penting sekarang enak, urusan nanti belakangan. Dan saat kesadaran itu benar-benar masuk, semuanya mulai terasa beda. Lu mulai lihat uang bukan sekedar alat buat beli sesuatu, tapi sebagai amanah, sebagai sesuatu yang harus dijaga, bukan dihabiskan. Lu mulai ngerti, kalau uang itu nggak datang ke orang yang paling pintar, tapi ke orang yang paling disiplin. Lu mulai sadar, kalau kaya itu bukan soal angka besar, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten. Dan yang paling penting, lu mulai ngerti bahwa waktu jauh lebih mahal daripada uang. Karena selama ini, kita sering tukar waktu kita dengan hal-hal yang nggak penting. Kerja keras, tapi hasilnya abis buat gaya. Capek tiap hari, tapi nggak ada yang benar-benar dibangun. Dan di titik itu bro, ada perubahan yang pelan-pelan terjadi. Nggak instan, nggak langsung drastis, tapi terasa. Lu mulai bisa nahan diri, mulai mikir 2 kali sebelum beli sesuatu. Mulai ngerasa bersalah kalau buang uang sembarangan. Dan itu tanda bagus loh, karena artinya lu mulai sadar. Mulai bangun hubungan baru dengan uang. Bukan lagi hubungan yang didorong nafsu, tapi kesadaran. Dan dari situ, hidup mulai berubah arah. Bukan karena lu tiba-tiba kaya, tapi karena lu akhirnya pegang kendali. Dan percayalah, saat pola pikir berubah, arus uang juga pelan-pelan ikut berubah. Bukan karena keajaiban, tapi karena lu sudah jadi orang yang berbeda dalam mengelola. Dan itu bro, adalah awal dari kehidupan yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi apapun. Bro, ada satu hal yang sering gak disadari banyak orang. Perubahan terbesar dalam hidup itu bukan dimulai dari uang, tapi dari cara lu melihat diri sendiri. Selama ini, mungkin lu ngerasa gue emang nasibnya segini. Gaji segitu, hidup segitu, seolah-olah semuanya sudah ditentukan. Padahal kenyataannya, yang membatasi itu bukan keadaan, tapi pola pikir yang lu pelihara setiap hari. Lu terbiasa merasa cukup dengan yang instan, terbiasa menghibur diri dengan hal-hal cepat, terbiasa menghindari rasa tidak nyaman. Dan tanpa sadar, itu yang bikin lu tetap di tempat yang sama. Sampai akhirnya, ada satu titik di mana lu mulai ngerasa hampa. Bukan karena nggak punya apa-apa, tapi karena semua yang lu punya nggak benar-benar bikin tenang. Motor ada, HP bagus ada, tapi pikiran tetap penuh, hati tetap gelisah. Dan di situ loh, lu mulai sadar sesuatu yang lebih dalam.
bahwa selama ini lu salah fokus. Lu sibuk mengejar simbol, tapi lupa membangun isi. Lu sibuk terlihat berhasil, tapi belum benar-benar bertumbuh. Dan itu nyakitin, bro. Karena lu akhirnya harus mengakui bahwa sebagian keputusan yang lu ambil adalah kesalahan. Tapi justru dari situlah kekuatan lahir. Karena orang yang berani mengakui kesalahan adalah orang yang siap berubah. Di titik itu, lu mulai punya pilihan. Tetap jadi versi lama, atau mulai membentuk versi baru. Dan versi baru ini nggak nyaman di awal. Jujur aja, lu harus mulai menahan diri, harus mulai bilang nggak ke hal-hal yang dulu terasa biasa, harus mulai terlihat beda dari lingkungan. Dan kadang itu bikin lu merasa sendirian. Temen nongkrong masih boros, lingkungan masih pamer, sementara lu mulai ngerem, mulai memilih, mulai berpikir panjang, dan di situ sering muncul keraguan. Gue terlalu pelit nggak sih? Gue jadi nggak menikmati hidup ya? Tapi bro, itu bukan pelit, itu sadar. Bukan nggak menikmati hidup, tapi lu lagi membangun hidup yang lebih layak dinikmati nanti. Karena ada perbedaan besar antara kesenangan sesaat dan ketenangan jangka panjang. Dan orang yang sadar akan mulai memilih ketenangan. Di fase ini, lu juga mulai melihat waktu dengan cara berbeda. Lu nggak lagi asal habisin waktu buat hal yang nggak penting. Lu mulai mikir, apa yang gue lakukan hari ini bakal berdampak ke hidup gue nanti. Dan itu loh perubahan besar. Karena mayoritas orang nggak pernah mikir sejauh itu. Mereka hidup hari ke hari, tanpa arah, tanpa kesadaran. Sementara lu mulai bangun arah, mulai punya kendali, dan pelan-pelan hidup lu mulai terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena cara lu melihat masalah sudah berubah. Lu nggak lagi panik, nggak lagi reaktif. Lu lebih tenang, lebih sadar. Dan dari situlah bro, rezeki mulai terasa berbeda. Bukan cuma soal jumlah, tapi soal keberkahan. Uang yang lu pegang terasa cukup, pengeluaran lebih terarah. Dan yang paling penting, lu nggak lagi dikejar-kejar rasa takut. Takut kekurangan, takut nggak cukup, karena sekarang lu tahu cara menghadapinya. Dan itu semua berawal dari satu hal sederhana. Lu akhirnya mau berubah. Sekarang gini bro, sadar aja nggak cukup. Kalau lu nggak mulai gerak, semua ini cuma jadi pemahaman tanpa hasil. Jadi kita turunin ke yang nyata. Ke langkah yang bisa langsung lu lakuin. Nggak perlu sempurna, yang penting mulai. Pertama, kendalikan pengeluaran. Ini basic banget, tapi sering diabaikan. Lu harus tahu kemana uang lu pergi, bukan kira-kira, tapi jelas. Coba catat selama seminggu aja dulu. Dan siap-siap kaget loh. Karena biasanya, kebocoran terbesar itu dari hal kecil. Ngopi, jajan, ongkir, nongkrong. Kelihatannya sepele, tapi kalau dikumpulin, itu yang bikin uang lu habis diam-diam. Kedua, simpan minimal 20%. Ini bukan sisa, ini prioritas. Begitu gaji masuk, langsung pisahin. Anggap itu bukan uang yang bisa lu pakai. Itu tameng buat masa depan lu. Kalau lu nunggu sisa, percaya deh, nggak bakal ada. Ketiga, mulai investasi kecil. Bro, jangan nunggu kaya buat investasi. Justru investasi itu yang bikin lu pelan-pelan naik. Mulai dari yang sederhana, nggak perlu besar, yang penting konsisten. Karena yang membangun kekayaan itu bukan jumlah awal, tapi kebiasaan. Keempat, tingkatkan skill. Kalau lu cuma ngandelin satu sumber penghasilan, itu rawan. Zaman sekarang berubah cepat. Lu harus jadi orang yang terus berkembang. Belajar hal baru, cari peluang baru. Karena penghasilan besar itu datang dari nilai yang besar. Dan nilai itu lu yang bangun. Kelima, atur cash flow. Jangan biarkan uang lu ngalir tanpa arah. Bikin sistem. Berapa untuk kebutuhan? Berapa untuk tabungan? Berapa untuk investasi? Semua harus jelas. Karena uang tanpa arah pasti hilang. Dan di tengah semua proses itu, akan ada satu momen bro. Momen yang nggak bisa dibeli, nggak bisa dipaksakan. Tapi terasa, dalam. Mungkin suatu malam, lu duduk sendiri. Nggak ada tekanan, nggak ada rasa panik. Lu buka rekening, dan untuk pertama kalinya, lu nggak takut lihat angkanya. Mungkin belum besar, tapi cukup. Dan yang lebih penting, tenang. Di situ loh, lu akan sadar sesuatu, bahwa selama ini, yang lu cari bukan sekedar uang, tapi rasa aman, rasa cukup, rasa bahwa hidup lu terkendali. Dan itu nggak bisa didapat dari DP 0, nggak bisa dari cicilan, nggak bisa dari gaya hidup. Itu datang dari disiplin, dari kesabaran, dari keputusan kecil yang benar yang lu ulang setiap hari. Dan di titik itu, lu bukan lagi orang yang sama. Lu bukan lagi yang asal ambil, bukan lagi yang ikut-ikutan. Lu jadi orang yang sadar, yang tahu kapan harus menahan dan kapan harus melangkah. Dan percaya deh bro,
Orang seperti itu, jadi sekarang bro, coba lu tarik napas sebentar dan tanya diri lu jujur-jujurnya. Selama ini, lu benar-benar mengelola uang atau cuma bertahan dari satu bulan ke bulan berikutnya? Karena hidup ini bukan tentang seberapa cepat lu punya sesuatu, bukan juga tentang seberapa keren yang orang lain lihat, tapi tentang seberapa kuat lu berdiri saat nggak ada yang lihat. DP 0 rupiah. Mungkin kelihatan seperti kemudahan, tapi kalau itu bikin lu kehilangan kendali, itu bukan kemudahan, itu jebakan. Jebakan yang halus, yang nggak langsung menjatuhkan, tapi pelan-pelan mengikat. Dan yang paling berbahaya, lu sering nggak sadar kalau lu lagi terjebak. Lu tetap ketawa, tetap nongkrong, tetap jalan, padahal di dalam ada beban yang terus numpuk, dan waktu terus berjalan loh. Nggak peduli lu siap atau nggak, setiap keputusan yang lu ambil hari ini akan membentuk hidup lu beberapa tahun ke depan. Kalau hari ini lu pilih gaya, besok lu bayar dengan tekanan. Kalau hari ini lu pilih disiplin, besok lu nikmati ketenangan. Sederhana, tapi nggak semua orang mau jalani. Karena jujur aja bro, disiplin itu nggak keren di awal. Nahan diri itu nggak enak. Nolak keinginan itu berat. Tapi hasilnya, nggak pernah bohong. Lu mungkin nggak langsung kaya, tapi hidup lu mulai rapi, mulai stabil, mulai punya arah. Dan yang paling penting, lu mulai punya rasa hormat sama diri sendiri. Karena lu tahu, lu nggak lagi hidup sembarangan. Lu nggak lagi dikendalikan nafsu. Lu yang pegang kendali. Dan disitulah sebenarnya letak kaya yang sesungguhnya. Bukan di angka, tapi di kesadaran. Di kemampuan untuk bilang cukup saat orang lain terus mengejar. Di kemampuan untuk menahan saat dunia mendorong lu buat konsumtif. Dan satu hal yang harus lu ingat loh, rezeki itu bukan cuma soal datang, tapi soal dijaga. Banyak orang bisa dapat uang, tapi sedikit yang bisa mempertahankan. Karena menjaga itu butuh kesadaran, butuh tanggung jawab, butuh kedewasaan. Dan semua itu nggak datang dari luar, tapi dibangun dari dalam. Pelan-pelan, hari demi hari. Keputusan demi keputusan. Jadi mulai sekarang bro, nggak usah nunggu sempurna, nggak usah nunggu kaya dulu. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang bisa lu kendalikan hari ini. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan suatu hari nanti, lu akan melihat hidup lu dari sudut yang berbeda. Lebih tenang, lebih ringan, lebih terarah. Dan mungkin, lu akan senyum kecil, sambil bilang dalam hati, gue dulu hampir kejebak, untung gue sadar. Karena ternyata, hidup yang benar-benar kaya, bukan yang penuh cicilan, tapi yang penuh kendali, berubah.